Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Kamis 7 Mei 2020. Firman Tuhan akan kita bersama-sama renungkan dari Injil Yohanes 13 ayat 16 sampai dengan 20. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan warta kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Yesus Kristus, Engkaulah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Engkau mengasihi kami dan telah melepaskan kami dari dosa kami oleh darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, para fans Didi Kempot yang menyebut diri Sobat Ambyar 2 hari yang lalu dikejutkan dengan berita sang maestro yang menutup usia. Kabar kepergiannya membawa sejuta kenangan indah akan catatan hidup yang pernah ditulisnya di dunia. Lagu-lagu yang bertajuk Patah Hati menjadi dapat dinikmati. Ia punya tagline, daripada patah hati lebih baik dijogeti. Selain karya sosial yang banyak ia buat, Didi Kempot juga merupakan seorang duta anti narkoba. Sugeng tindak Mas Didi Kempot. Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sering disalah mengerti. Sabda Tuhan tentang seorang hamba yang tidak lebih tinggi dari tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya, dikenakan pada Yesus dalam arti Yesus hanyalah hamba atau utusan. Sebagai utusan atau hamba tentu dia bukan tuan. Janganlah kita bingung dan pusing akan hal ini. Karena setiap sabda Tuhan janganlah dipisahkan dari konteksnya, yakni dari waktu, kondisi, dan kejadian itu. Konteks waktu dalam firman ini adalah pada perjamuan malam terakhir. Setelah Yesus membasuh kaki para muridnya, ia yang pada saat yang sama, konteks yang sama, di perikop yang sama, dalam ayat 13-15 mengatakan demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Inilah konteksnya, yakni Yesus yang merendahkan diri dan memberi teladan nyata kepada para muridnya untuk saling membasuh, saling mengampuni, dan untuk saling melayani. Ia mengambil rupa seorang hamba atau utusan, sebagaimana yang tertuang dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 7 yang dikenal dengan Mada Kristus. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Luar biasa bukan Yesus kita? Ia gak hanya omong doang, namun ia membuktikan dan menunjukkan apa yang ia wartakan dengan perbuatan nyata. Sahabat Gowor yang dikasihi Tuhan, di awal tadi saya mengisahkan tentang seorang Didi Kempot yang merupakan seorang duta atau juga utusan anti narkoba, dan juga dikenal dengan sebutan The Lord of Broken Heart. Apakah Sang Didi adalah The Lord, Tuhan yang patah hati? Apakah Didi sebagai utusan atau duta anti narkoba adalah pribadi yang berbeda dengan Didi pelantun lagu Sewu Kuto? Sebutan dan gelar dari sang maestro ini banyak, namun menunjuk pada pribadi yang sama, yakni Sang Didi Kempot. Demikian halnya dengan Yesus, yang juga punya banyak gelar atau sebutan, namun menunjuk pada Yesus yang sama. Yesus yang disebut Guru dan Tuhan, yang memberikan teladan kepada kita semua untuk merendahkan diri. Saudari-saudaraku, di dalam firman Tuhan hari ini, Ia mengatakan kepada kita demikian. Maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kalau masih bingung, yuk kita ambil kitab suci dan merenungkannya kembali. Tuhan memberkati kita. Amin.